Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yuk Nabung Kripto. Pada kali ini kita memasuki bulan ketiga ya dari investasi kita di Indodax investasi aset kripto. Nah, dan sekarang total estimasi aset kita itu 1.357 ya, sekitar segitu. Dengan total investasi yang kita masukkan itu 1 juta. Berarti di sini kita mendapatkan keuntungan atau profit sebesar 30%, sebesar 300 ribuan ya. Nah, di sini kita akan lihat di funds ya. Di bagian funds kita bisa lihat bahwa dari 5 koin yang kita miliki, 5 koin ini eh, 4 koin untung ya, dan satu koin Cardano ini dia minus karena ini masing-masing koin kita sudah beli atau kita investasi sebesar 200 ribu per koinnya. Nah, jadi pendapatan terbesar kita dari BNB ya, koin BNB. Yang kedua Ethereum, yang ketiga Bitcoin, BTC, keempat Ripple, XRP, dan Cardano masih minus sekitar 6.200 ya, atau sekitar ya 7 ribuan lah gitu. Nah, jadi di sini tentu kita bisa simpulkan bahwa sejak kita investasi di bulan September kemarin, kita mendapatkan keuntungan atau harga koin atau aset kripto ini sedang naik gitu ya teman-teman. Makanya sekarang ketika kita akan investasi lagi, tentu harga koinnya menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan lagi riwayat historinya. Dan sekarang kita akan sedikit uh, melihat ini ya, coin market cap seperti biasa, kapitalisasi pasar aset kripto yang kita miliki. Bitcoin masih tetap nomor satu ya, di harga 68 ribuan dolar. Ethereum nomor 2, yang ketiga BNB, Binance Coin, keempat Cardano, dan kelimanya ini Solana ya. Jadi XRP ini sekarang peringkat 7 disusul oleh Solana seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa karena Solana ini kita tidak bisa beli ya di Indodax gitu. Di Indodax masih belum listing, maka sekarang kita masih tetap beli koin XRP ini ya. Karena XRP juga itu fundamentalnya juga bagus gitu ya. Projectnya juga bagus dan asetnya juga bagus. Maka tidak masalah meskipun XRP nomor 7 tersingkir oleh Solana, kita masih tetap membeli XRP dan 4 koin terbesar ini ya. Nah, peringkat 4 terbesar ini juga. Oke. Dan sekarang tanpa ini ya basa-basi, kita sekarang saya akan deposit dulu ya 500 ribu ke Indodax ini, dan sampai ketemu lagi di bagian berikutnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah mendepositkan 500 ribu ya ke Indodax, dengan sekarang estimasi asetnya 1.800.000 ya, karena 1.300.000 tadi ditambah 500 ribu. Nah begitu, sekarang kita akan langsung saja untuk memulai beli masing-masing koinnya ya. Yang pertama Bitcoin, BTC, kita lihat dulu historinya. Terakhir kita beli bulan kemarin di tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober di harga 818 juta per Bitcoin. Sekarang harganya sudah 973 juta. Sudah mendekati 1 miliar ya teman-teman per Bitcoinnya. Hari ini memang lagi naik sangat drastis ya teman-teman ya. Sangat signifikan seperti yang terlihat di grafik ini, di grafiknya. Tapi sekarang kita ini tidak akan membahas grafik, kita tidak akan membahas analisis atau prediksi harga, pergerakan harga. Yang teman-teman perlu ingat, di video ini saya rutin berinvestasi aset kripto 500 ribu per bulan ya teman-teman. Jadi terlepas itu naik atau turun, saya akan menyisihkan sebagian gaji saya untuk investasi di aset kripto ini. Nah ini perlu teman-teman tahu juga, kalau alangkah baiknya jika mau investasi di aset kripto itu lebih baik menyisihkan 10% dari gaji kita ke
untuk investasi di aset kripto. Misalkan 500.000, ya kalau kita dapat gaji 5 juta boleh 500.000 kita investasikan ke kripto. Atau misalkan 4 juta 400.000 boleh investasiin ke aset kripto, asalkan rutin ya teman-teman. Kita konsisten tiap bulannya kita terus investasi beli aset kripto ini. Nah oke, sekarang kita langsung beli saja ya. Jadi ini memang signifikan naik ya. Pertama kita beli 600 juta, yang pembelian kedua 800 juta per Bitcoin, sekarang 900 juta. Kita langsung beli dengan instant order. Instant order amountnya 100.000 ya. 100.000 rupiah. Buy. Dan sukses ya, tereksekusi. Oke. Sekarang yang kedua, kita ke Cardano dulu ya langsung. Kita lihat history. Nah, Cardano ini cenderung turun ya. Pembelian pertama 34.000, pembelian kedua 31.000, dan sekarang 32.200. Berarti ada kenaikan ya dari harga pembelian kita yang kedua, tapi masih belum menyusul pembelian kita yang pertama di mendekati 35.000 per koin Cardano-nya. Maka ini masih bisa menjadi peluang buat kita ya. Kita instant order, kita 100.000 dan kita beli buy Cardano. Oke, selesai. Lanjut ke BNB, Binance Coin. Kita lihat historinya. Nah ini historinya lumayan ya, ini signifikan banget. Ini pertama kita beli nih 5.031.000, yang kedua 5.900.000, mendekati 6 jutaan ya. Sekarang melesat ke 9.200.000 gitu ya. Sangat melesat sekali gitu ya naiknya. Berarti kita sekarang belinya di harga yang jauh lebih mahal. Entah bulan depan apakah naik, apakah turun lebih murah dari 9 juta ini yang sekarang, kita tidak pernah tahu gitu ya. Yang penting kita beli saja. Kita beli instant order 100.000. Oke. Buy. Sukses, berhasil. Dan Ethereum yang keempat, Ethereum. Nah ini juga sama, pembelian pertama di 41.700.000 dan pembelian kedua di 51.200.000 per koinnya, berarti ada kenaikan, dan sekarang harganya 68.900.000. Berarti 68.900.000 berarti naik sangat jauh sekali ya gitu ya dari pembelian kedua dan pertama. Maka kita langsung beli lagi 100.000. Nah, dan berhasil. Nah, dan XRP yang terakhir ya. Yang pertama kita beli di 13.000 ya, tanggal 25 September, 16.000 di 11 Oktober kemarin, sekarang 18.000. Berarti selalu naik gitu ya. Belum, kita ketika beli itu tidak dikasih harga yang lebih murah dari pembelian terakhir kita gitu. Maka kita beli 100.000 terakhir. Oke. Dapat 5 XRP, buy, selesai. Oke. Dan kita coba lihat di funds, balance IDR kita udah 0 ya. Udah kita beliin semua koin, 5 koin ini gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, perlu teman-teman ingat kalau ketika kita beli koin di harga lebih mahal, otomatis aset yang kita dapatkan itu lebih sedikit dari sebelumnya gitu ya. Aset koin cryptocurrency-nya lebih dikit dari kemarin. Ini kalau teman-teman bisa lihat, kalau BTC ini masih terlalu rumit ya, soalnya 0,00. Coba kita lihat di koin yang lebih murah, misalkan XRP. Nah ini XRP kan historinya dia naik terus. Nah ini ada price, ada quantity, QTY ya, QTY. Nah ini 25 September kita dapat 7,3 XRP dengan 100.000 ya. Tanggal 11 Oktober kemarin jadi dapatnya cuma 6. Nah sekarang 10 November dapatnya cuma 5,3 karena emang harganya naik. Uangnya sama 100.000, tapi karena harganya naik kita dapat koinnya lebih sedikit gitu teman-teman. Makanya jika teman-teman punya spirit motivasi untuk investasi di aset kripto, khususnya jika teman-teman awam dengan aset kripto lain, teman-teman bisa beli Bitcoin, BTC gitu ya. BTC aja juga udah cukup karena
BTC ini memang supply-nya dia maksimalnya 21 juta Bitcoin yang bakal beredar gitu ya. Nah, makanya ketika dapat harga murah, ketika kita beli, kita dapat Bitcoinnya lebih banyak gitu. Jadi kita tidak lihat dari segi harganya. Misalkan secara rupiah kita untung atau rugi. Kalau kita mindsetnya jangka panjang, ketika kita dapat harga murah, kita terus saja beli gitu. Jangan terpancing untuk menjual atau panik atau takut gitu ya. Melainkan kita beli karena kita hanya menyisihkan gaji bulanan yang kita dapat gitu teman-teman. Karena kita bekerja, kita dapat gaji dan kita investasikan ini untuk jangka panjang, untuk kebebasan finansial kita ke depan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, maka dari itu sejauh ini kita sudah 2 juta berarti ya. Oh, 1.500.000 maaf. 1.500.000 total investasi kita di Indodax ini, di 5 koin ini. Dan profit sementara 355 ribuan. Dan ini akan saya terus lanjutkan teman-teman ya. Terus lanjutkan. Entah sampai kapan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya akan terus konsisten selama saya masih istilahnya diberikan kesehatan gitu ya teman-teman. Saya masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk investasi. Saya akan terus update buat video ini setiap 1 bulan sekali. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di bulan berikutnya.